Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Sebentar Cak Nawi mau ambil kopi, biar tambah cerdas teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, kali ini Cak Nawi kan membahas soal karma kaya yang berbahaya. Ini kalimat ini tidak jelas sebenarnya kayak Cak Nawi. Karma itu sesuatu yang balasan negatif ya. Kalau kita melakukan sesuatu akan terjadi ya, misalkan kita melakukan keburukan nanti akan terjadi kepada kita, terjadi kepada anak kita ya, keluarga kita dan sebagainya. Kemudian dari karma terus kaya, dapat tambah jadi kaya kan gitu. Udah gitu kok bahaya, apa hubungannya kan gitu. Jadi kalau kalian teman-teman, ini ngeri sekali sebenarnya. Kalau kalian tahu ilmunya teman-teman, bahwasanya karma itu energi, karma itu program bawah sadar yang dibuat oleh siapa? Sama kita sendiri teman-teman ya, kita sendiri yang buat. Di luar sana itu banyak yang tidak percaya dengan karma dan tidak terjadi apa-apa di luar sana ya. Makanya karma itu banyak terjadi di golongan-golongan tertentu ya, kemudian di agama-agama tertentu, di daerah-daerah tertentu. Contoh ada seorang perawan nyapu terus tidak bersih. Terus ibunya bilang, perawan kok nyapunya tidak bersih, nanti suaminya brewoken. Itu namanya settingan bawah sadar, seolah-olah si cewek itu nggak percaya, nggak ada, tapi program sudah masuk ya. Itulah ngerinya otak kita, program sudah masuk, kita nggak percaya. Makanya ini kuat-kuatan energi sebenarnya, kuat-kuatan. Nah, kalau kita tinggal di orang-orang negatif, bayangkan walaupun kalian tidak percaya, program sudah masuk gitu loh maksud saya. Makanya saya itu selalu bilang, ayo beruntung. Walaupun kalian tidak beruntung, program sudah masuk beruntung di dalam otak kalian. Ya, ini pentingnya ngomong positif itu di sini. Walaupun kalian sekarang nggak beruntung, apa kok ngomong beruntung, keadaan saya masih lontang-lantung kayak gini. Nggak peduli. Yang penting beruntung. Nah, ini program masuk ke kalian semua teman-teman. Lihat channelnya Cak Nawi, pasti kata-katanya adalah beruntung. Komennya Cak Nawi pasti adalah logo love ya, heart. Komennya Cak Nawi. Kenapa? Love, heart itu energi cinta teman-teman. Cinta itu wes tidak peduli kalian baik atau buruk, yang penting aku cinta kepada kalian. Sama seperti Tuhan, sama seperti Gusti Allah dan sebagainya. Ya. Beliau itu memiliki energi cinta. Jadi tidak suka bahasanya tidak maha menghakimi. Bahasanya yang menghakimi itu kalian sendiri. Nah, karma terjadi di muka bumi ini, di sini ya, di bumi ini. Nah, ketika kalian aku tidak bisa begini maka aku akan seperti ini, aku tidak bisa begitu maka akan gini dan sebagainya, itu kalian sendiri. Aku lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini teman-teman, manusia itu memiliki kekuatan di atas kemampuanmu sekarang. Jadi kemampuanmu sekarang misalkan, itu sebenarnya manusia memiliki kemampuan di atas apa yang kamu bisa sekarang ini.
Kenapa kok nggak bisa? Ya, kenapa kok nggak bisa kemampuan itu? Ya karena kita sendiri yang membatasi. Yang membatasi bukan kalian sendiri juga, tapi lingkungan, ya, tapi keluarga, dan sebagainya, sehingga kita terbatasi tidak bisa melakukan apa-apa. Termasuk karena kita suku, saya suku ini, saya ras ini, saya tidak bisa. Karena saya ras ini, saya bisa. Ini program, ini program. Jadi karma ini, kalau kita membuat karma yang buruk itu menjadi positif, itu bisa terjadi, bisa kaya. Karma kan energi. Energi inilah yang kita rubah menjadi positif. Loh, kok bisa Cak Nawi? Energi negatif kok jadi positif? Bisa. Kalian tahu feses? Ya, tai, telek lentung ya. Telek lentung itu teman-teman, itu negatif ya bagi manusia karena itu dibuang. Tapi bagi lele, bagi ikan lele, telek lentung itu jadi energi positif dimakan. Oke. Kemudian lele itu tumbuh besar dan berkembang ya. Kemudian kita sendiri yang mancing, kita sendiri yang makan, balik lagi. Jadi begitu. Telek lentung itu bisa jadi pupuk dan dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan. Unsur haranya, unsur ini, unsur itu ya, yang banyak macam-macamnya itu jadi positif. Dan hebatnya lagi teman-teman, manusia pun bisa merubah itu sendiri. Kesialan kita sendiri, energi negatif kita sendiri bisa kita rubah menjadi sesuatu yang positif ya. Misalkan depresi kita yang mendalam bisa kita rubah menjadi sesuatu yang positif. Contoh, ini ada seseorang misalkan orang yang patah hati ya, misalkan orang patah hati itu kan sedih ya. Sedih itu berarti low vibrasi. Orang sedih itu berarti di gelombang di bawah 100 ya, 100. Ketika dia sedih mendalam gitu. Kemudian dia berevolusi, dia harus, aku nggak bisa harus berlama-lama dalam kesedihan ini ya. Maka aku harus menciptakan sesuatu, kreativitas. Akhirnya dia menciptakan musik ya. Lagu cinta, lagu ya, dia menciptakan musik, puisi, sajak dan macam-macam. Dan akhirnya musik itu booming ya, tersebar. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Ya, itu loh. Jadi ini namanya energi, ini kan luar biasa. Kalau orang itu tidak patah hati ya, mungkin nggak akan pernah bikin musik. Sama seperti saya gitu ya. Jadi saya itu punya banyak literasi ya soal motivasi teman-teman, banyak literasi ya, karena juga saya sering belajar, juga mengikuti mentoring orang tua, ngikuti guru ini guru itu banyak sekali, dan mulai kecil gitu ya teman-teman. Dan itu saya pakai sendiri, enggak saya sebar-sebarkan gitu, enggak, apalagi mengajar. Tetapi ya itu berhasil jadi. Di saat saya down, di saat saya terpuruk jatuh, akhirnya saya bikin video ini teman-teman ya. Saya bikin video ya, karena saya ingin meluapkan ini loh, ternyata ilmu pengetahuan ternyata juga energi yang memang harus disalurkan. Nah, kalau nggak disalurkan jadi apa? Namanya jadi setak itu tertahan. Kalau ditertahan jadi apa? Jadi busuk teman-teman ya, energi itu membusuk. Kalau sudah membusuk, menghancurkan diri kita sendiri, maka kalian yang memiliki energi vibrasi yang positif, yang besar, itu juga harus menyalurkan. Apa yang kalian punya ilmu ya harus disalurkan. Apa yang kalian punya rezeki ya harus disalurkan. Apapun itu sesuatu yang
berlebih di dalam dirimu harus dikeluarkan. Kalau nggak gitu, jemblung ya gitu. Orang kebanyakan makan, kalau nggak dikeluarkan akhirnya jemblung. Lama-lama jadi penyakit. Maka mudah-mudahan ya, apa yang saya peroleh, wawasan apa yang saya peroleh ini bisa tersebar, bisa banyak dikonsumsi banyak teman-teman. Maka saya ingin selalu memberikan rekomendasi energi positif, kemudian keberuntungan, kalimat-kalimat yang baik, supaya apa? Supaya nanti teman-teman nggak akan doyan kalau lihat channel ini terus, nanti nggak akan doyan sesuatu yang buruk ya. Tragedi nggak akan mau ya, ada berita buruk nggak mau, ada ini pokoknya nggak mau, maunya itu wes pokoknya yang baik-baik aja ya. Jadi nanti sampai di soal jodoh pun ya akan pilih-pilih gitu, akan pilih-pilih. Karena apa ya, keberuntungan ya, energi ini menurun teman-teman, menurun sampai ke anak-anak kalian. Jadi kalau kalian itu ketemu sama yang beruntung, anak-anakmu ya beruntung terus. Ya memang seperti itu, energi itu membentuk DNA, membentuk genetik. Nah, nanti kalau jodoh kalian ya mohon maaf banyak trauma, banyak masalah dan sebagainya dan seperti itu, maksudnya di keluarganya dulu, kasihan ya teman, anak-anak ini kasihan sekali. Maka ya begitulah teman-teman ya, tapi kita nggak boleh menyalahkan. Namanya nanti saya akan jelaskan di channel selanjutnya ya, jolibrasi ya namanya, jolibrasi ini kalian nggak akan menemukan di kamus manapun yang namanya jolibrasi. Jadi soal jodoh ya, soal jodoh dan energi ya teman-teman. Maka semoga ini bisa bermanfaat, keberuntungan itu bisa tersebar ke seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi Indonesia ini biar bangkit teman-teman. Kalau beruntung ya akhirnya semuanya ini nggak ada utang gitu ya. Kita ini bangkit, kita produktif, kita sukses, kita sehat, kita bermanfaat, kita kaya, kita kalau bisa menghutangi orang kan gitu. Kalau bisa menghutangi orang, kalau bisa mengikhlaskan orang yang berhutang kepada kita, mengikhlaskan karena kita sudah berlebih. Ya. Makanya kalau ada kita mampu bisa mengikhlaskan itu luar biasa. Makanya kita harus kaya dulu kan, kita harus naik dulu vibrasinya. Kalau vibrasi kita naik ya otomatis berdatangan, kekayaan itu berdatangan. Dan itu tidak mustahil gitu. Dan itu bisa terjadi. Yang penting kita preferensi kita itu baik, energi tinggi. Ya. Orang berenergi tinggi cara duduknya pun beda. Itu saya nanti akan jelaskan di sakrum ya. Oke, ini semakin bertele-tele tambah panjang ya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.